nama dan Cibuaga, NIM KP 2004101, Kampus Universitas Haruputra Indonesia Temuan Unsuri, Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi, Prodi Manajemen, MK, Penganggaran Perusahaan, dosen Alvin Mukul, SEMC, AK. Pengertian anggaran modal. Anggaran modal adalah anggaran mengenai penerimaan dan pengeluaran barang modal dalam periode tertentu. Anggaran modal merupakan proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Anggaran modal berkaitan dengan penilaian aktivitas investasi yang diusulkan. Anggaran modal sangat penting bagi perusahaan antara lain karena dana yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu yang panjang. Pengeluaran dana biasanya meliputi jumlah yang sangat besar dan sulit untuk menjual kembali aktiva tetap yang telah dipakai. Kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai anggaran pengeluaran modal tersebut, dan juga aktivitas suatu investasi ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama periode tertentu di waktu yang akan datang, yang mempunyai titik awal atau kapan investasi dilaksanakan dan titik akhir kapan investasi akan berakhir. Jadi definisi lain dari anggaran modal adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian, menyeleksi dan menentukan alternatif penanaman modal yang akan memberikan penghasilan bagi perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Ada pentingnya anggaran modal sangat penting dilakukan karena ada alasan-alasan sebagai berikut. Jadi alasan yang ke-1, keputusan anggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, anggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga, pengeluaran modal sangat penting. Aturan keputusan anggaran modal. Ada beberapa metode yang digunakan terkait aturan keputusan anggaran modal, yakni ada metode net present value. Net present value adalah selisih antara nilai sekarang dari cash flow dengan nilai sekarang dari investasi. Ya, dan dengan metode ini pertama yang harus dilakukan adalah menghitung present value dari penerimaan dengan tingkat diskon rate tertentu, kemudian dibandingkan dengan present value dari investasi. Kedua, metode payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan brokerage atau aliran kas net atau cash flows. Dengan demikian, payback period dari suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Yang ketiga, metode profitability index. Jadi metode profitability index disebut dengan cost benefit analysis method adalah metode yang menggabung perbandingan antara present value dengan present value dari investasi. Bila profitability index lebih besar dari 1, maka proses investasi layak untuk dijalankan.
4. Metode average rate of return. Metode average rate of return atau sering juga disebut accounting rate of return menunjukkan persen keuntungan neto sesudah pajak dihitung dari average investment atau initial investment. Yang kelima, metode internal rate of return, metode penilaian usul investasi lain yang menggunakan discount cost flow ialah apa yang disebut metode internal rate of return. Pengertian internal rate of return itu sendiri dapat didefinisikan sebagai tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari brokerage yang diharapkan akan diterima PV filter brokerage sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal PV capital outlays. Jadi setiap perusahaan atau setiap pengusaha pasti ada punya tujuan untuk menganggarkan anggaran. Di sini ada beberapa bagian. Tujuan anggaran modal adalah yang ke-1, tujuannya untuk menyusun anggaran modal adalah untuk mengambil keputusan mengenai penyertaan modal investasi jangka panjang yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Dan yang kedua, anggaran modal juga bertujuan untuk merencanakan pengembalian modal atas berbagai investasi yang dilakukan perusahaan. Demikian tugasnya.